3. Oh, semenang ayamnya berarti. Oke geng, semangat pagi. Ketemu lagi bareng DNH Channel. Emang sekarang kita mau ngebahas apa lagi sih bosku? Oke geng, kali ini kita bakal ngebahas tentang salah satu tradisi yang ada di daerah Indramayu, yaitu adep-adep sekul. Tradisi atau ritual ini ada pada pelaksanaan pernikahan. Adep-adep sekul yang ada di Indramayu ternyata juga terdapat di daerah lain, namun dengan nama dan tata pelaksanaannya yang beda. Semisal di Jawa, dikenal dengan istilah dahar klimah atau dulangan. Ritual suap-suapan sejenis juga terdapat di Palembang, dikenal sebagai nasi kunyit ayam panggang. Sedangkan di Sunda, tradisi tersebut dikenal sebagai huap lingkung. Adep-adep sekul secara bahasa berasal dari dua kata dasar, yaitu adep-adep yang berarti berhadapan dan sekul yang berarti dalam bahasa Indramayu yaitu nasi. Adep-adep sekul secara sederhana bermakna saling suap menyuapi nasi dengan berhadapan. Pada adep-adep sekul biasanya menggunakan nasi ketan kuning. Nasi ketan ini dibuat menjadi bulatan kecil terlebih dahulu dengan jumlah bulatan sebanyak 13 butir. Pada prosesinya, suap-suapan ini dimulai atau diawali dengan orang tua mempelai wanita. Dua-duanya akan menyuapi pengantin sejumlah 4 butir nasi. Berikutnya, orang tua mempelai laki-laki yang menyuapkan 4 butir nasi ketan kuning juga. 4 butir nasi berikutnya yaitu dilakukan antar saling mempelai. Kedua mempelai akan saling suap menyuapi. Untuk butiran nasi yang terakhir akan diperebutkan oleh kedua mempelai, di mana yang mendapatkan butiran nasi terakhir diyakini akan diberkahi rezeki yang lebih banyak. Namun siapapun yang mendapatkan butiran nasi terakhir tetap harus dibagi untuk dimakan oleh kedua mempelai. Ini memberikan makna berapapun dan siapapun yang mendapatkan rezeki dalam mengarungi rumah tangga harus saling berbagi demi terjalinnya hubungan keharmonisan rumah tangga. Biasanya setelah pasangan pengantin saling suap-suapan, itu dilanjutkan dengan prosesi tambahan yaitu dengan tarik-menarik bekakak ayam, di mana satu bekakak ayam bakar utuh itu akan ditarik oleh kedua mempelai. Oke gengs, itu tadi paparan mengenai adep-adep sekul. Untuk melengkapi paparan mengenai adep-adep sekul, selanjutnya kita akan sampaikan mengenai uraian detil pelaksanaan acara beserta perlengkapan prosesi pernikahan di Indramayu. Masih sangat banyak para calon pengantin masa kini seringkali merasa ragu untuk menerapkan prosesi adat pada pesta pernikahan mereka. Padahal, jika dilakoni, keunikan prosesi adat justru meninggalkan kesan dan kenangan tersendiri. Untuk itu, cobalah mengenal dan pahami lebih jauh makna filosofi di balik prosesi adat pernikahan di Nusantara, salah satunya di Indramayu. Serangkaian prosesi pada adat ini ternyata menyimpan makna yang tentunya bermanfaat bagi kedua mempelai. Untuk lebih jelasnya, berikut ini kita uraikan detail pelaksanaan acara beserta perlengkapannya. Pertama, pasrahan atau lamaran. Pasrahan bisa dikatakan merupakan ritual lamaran. Di acara ini, utusan keluarga calon pengantin pria akan menyampaikan tujuan kedatangan mereka, yaitu melamar calon mempelai wanita sekaligus memasrahkan putra mereka untuk dinikahkan. Di acara ini pula kedua pihak akan berdiskusi untuk menentukan tanggal pernikahan. Selayaknya tradisi bertamu di Indonesia, lazimnya keluarga calon pengantin pria membawa barang-barang hantaran. Hanya saja dalam tradisi Indramayu tidak ada ketentuan atau tradisi seputar jumlah dan jenis benda yang harus dibawa. Seluruh hantaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Setelah pasrahan atau lamaran, prosesi selanjutnya adalah menyucikan diri dengan siraman tawandari. Dalam tradisi Jawa, prosesi pembersihan diri dengan memandikan calon pengantin menjelang pernikahan disebut sebagai siraman. Sementara di Indramayu, ritual simbolis yang bermakna menyucikan diri lahir dan batin bagi calon pengantin sebelum akad nikah disebut prosesi siraman tawandari. Upacara siraman tawandari juga dilaksanakan dengan maksud untuk membuang seluruh noda dan penyakit.
Setelah itu, prosesi selanjutnya adalah malam widodari. Selayaknya tradisi Midodareni, malam widodari bermakna bidadari cantik dari surga dan sangat harum. Prosesi ini digelar pada malam terakhir sebelum pengantin perempuan melepas masa lajang. Pada malam ini, calon pengantin wanita tidak diperkenankan bertemu dengan calon pengantin pria. Dengan riasan tipis dan busana tidak resmi, calon pengantin wanita ditemani oleh sesepuh, orang yang dipercayai atau kerabat dekat akan diberi nasihat seputar persiapan berumah tangga. Selanjutnya adalah prosesi akad nikah. Prosesi setelah akad nikah ada memiliki beberapa tahapan atau ritual. Yang pertama adalah salam temon. Salam temon merupakan prosesi menginjak telur yang dilakukan kedua mempelai setelah resmi menjadi sepasang suami istri. Prosesi injak telur melambangkan perubahan status dari jejaka dan gadis menjadi suami istri. Prosesi ini juga memiliki makna bahwa kedua mempelai siap membina rumah tangga dan memiliki keturunan. Selanjutnya adalah sawer atau surak. Sawer atau surak dilaksanakan dengan cara menaburkan uang receh bercampur beras kuning dan kunyit. Proses ini dilakukan sebagai ungkapan rasa kebahagiaan dari orang tua atas terakannya pernikahan putra-putrinya. Sawer atau surak juga menjadi simbol harapan kedua mempelai agar senantiasa memperoleh rezeki dari Yang Maha Kuasa selama membina rumah tangga. Dalam prosesi ini biasanya kedua mempelai akan duduk di kursi yang telah tersedia dengan dipayungi oleh juru payung. Setelah itu, juru rias memimpin prosesi dengan mempersilahkan kedua orang tua mempelai menaburkan uang receh bercampur beras kuning yang diarahkan ke payung yang berfungsi melindungi kedua mempelai. Uang receh yang berjatuhan tersebut diperebutkan oleh para hadirin dan anak-anak yang menyaksikan upacara tersebut. Selanjutnya yaitu pugpugan. Pugpugan merupakan ikatan lipatan ilalang atau daun kelapa yang sudah lapuk. Dalam prosesi ini, orang tua mempelai wanita akan menaburi pugpugan ke kepala kedua mempelai. Pugpugan menjadi lambang kesetiaan antara suami istri yang tidak lekang oleh waktu hingga usia senja nanti atau lapuk. Prosesi selanjutnya adalah adep-adep school seperti yang telah kita bahas, di mana prosesinya saling suap menyuapi nasi ketan kuning, di mana bermakna sebagai lambang kemantapan hati dan menyatukan hati suami istri untuk membina rumah tangga yang bahagia. Setelah prosesi adep-adep school, maka selanjutnya adalah prosesi sungkem atau sembah sujud kepada orang tua. Prosesi sungkem sebagai pencerminan rasa hormat dan terima kasih kepada orang tua atas bimbingan dan kasih sayangnya. Selain itu, bertujuan untuk memohon doa restu dalam membina rumah tangga sendiri. Prosesi ini diawali sungkem kepada ayah, kemudian kepada ibu, selanjutnya kepada ayah dan ibu mertua. Setelah selesai upacara sungkem, para tamu undangan dipersilakan untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai dan diikuti acara menikmati hidangan dan hiburan yang tersedia. Setelah selesai pemberian ucapan selamat, maka diadakan acara hiburan, yaitu biasanya tari-tarian seperti tari topeng, tari bedoyo, tari tayub, dan lain-lain. Oke gengs, itu sebelumnya pemaparan mengenai adep-adep school yang ditambahkan dengan pembahasan mengenai prosesi pernikahan yang ada di Kabupaten Indramayu. Tentunya tidak mutlak harus sama atau sesuai dengan kenyataan, karena beberapa prosesi bisa ditambahkan atau dikurangi. Akhir kata, terima kasih karena telah menyaksikan. Jangan lupa dukung channel ini dengan melakukan share, comment, like, and subscribe. See you di tayangan berikutnya.